Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Hayakumullahu jami'an. Selamat malam. Selamat berjumpa kembali di kajian Mental Health Series yang diselenggarakan oleh Akademi Ihfazi wa Ta'allami Ma'ana yang merujuk pada kitab Al-Wasailul Mufidah lil Hayatis Sa'idah karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah bersama dengan pemateri kita Ustadz Lutfi Nur Pratama SSI Hafizahullah. Baik, pada malam hari ini kita melanjutkan kembali kajian kita di episode ke-24 dengan tema yang sangat menarik yaitu Nobody's Perfect. Di dalam Islam, manusia memang tidak ada yang sempurna. Kekurangan dan kelemahan adalah bagian dari kodrat manusia. Lalu apakah poin-poin yang menjelaskan mengapa manusia tidak sempurna? Langsung saja kita simak penjelasannya yang akan disampaikan oleh Ustadz Lutfi kepada beliau. Falyatafaddal mashkur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulil karim. Nabina Muhammad. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Al-mabu'us rahmatan lil alamin. Wa sallallahu wa sallama tasliman katsiran ila yaumiddin amma ba'du. Ikhwani wa akhwati fiddin, kaum muslimin wal muslimah, para pendengar semua, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, tidak ada kata yang patut kita ucapkan pertama kali selain dari bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena seluruh ketaatan-ketaatan yang telah kita lakukan hingga pada malam hari ini semua berkat hidayah dan taufik darinya. Sebagaimana salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa istiqomah berada di dalam naungan sunnah beliau hingga akhir zaman nanti. Kaum muslimin wal muslimah, ikhwan wa akhwati fiddin, para pendengar sekalian dimanapun antuna berada. Alhamdulillah kita lanjutkan kembali pembahasan kita di Mental Health Series, kajian kesehatan mental dan perbaikan hati, membahas kitab Al-Wasailul Mufidah lil Hayah As-Sa'idah, sarana-sarana indah dalam meraih kehidupan yang berbahagia, karya ulama kita Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Dan semoga para pendengar semua dimanapun antum-antuna berada dalam kondisi sehat walafiat, dimudahkan seluruh urusannya, dan bagi teman-teman para pendengar yang mengalami kesulitan, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kesulitan tersebut dan menjadikan kesulitan tersebut sebagai ladang pahala yang akan dia dapatkan nanti kelak di kemudian hari, di hari kiamat, yang dia bisa berbahagia dengannya. Innahu waliyudzalika wal qadiru alaihi. Kaum muslimin wal muslimah, para pendengar dimanapun antuna berada, kita melanjutkan kembali pembahasan penulis di Al-Wasail Mufidah, dan pada malam hari ini kita akan membahas tema yang sangat indah, yaitu nobody's perfect. Ya, nobody is perfect. Tidak ada manusia yang sempurna. Dan ini sesuai dengan pembahasan penulis yang akan kita baca pada malam hari ini, dan sekaligus yang akan kita bahas tentang ketidaksempurnaan seorang manusia. Kita sekarang alhamdulillah berada di halaman ke-28. Ikhwan wa akhwat, berkata penulis rahimahullah, faslun, pasal, wa fi qaulin nabiy sallallahu alaihi wasallam,
wa fi qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam atau di dalam ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Penulis membawakan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Ahmad dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, yang sekaligus ini menjadi inti pembahasan kita pada malam hari ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yafraku mu'minun mu'minatan. Janganlah seorang mukmin membenci seorang mukminah. Ya, janganlah seorang laki-laki yang beriman membenci seorang perempuan yang beriman. In kariha minha khuluqan radhiya minha akhar. Radhiya minha khuluqan akhar. Seandainya ia membenci akhlaknya di satu sisi, maka dia pasti akan ridho di sisi yang lain. Seandainya dia membenci akhlaknya di satu sisi, maka dia pasti akan ridho dengannya pada sisi yang lain. Ini merupakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yafraku mu'minun mu'minatan. Janganlah seorang beriman laki-laki membenci seorang beriman perempuan. In kariha minha khuluqan, seandainya ia membenci akhlaknya di satu sisi, radhiya minha khuluqan akhar, maka dia pasti akan ridho dengan akhlaknya di satu sisi yang lain. Maka ini, ikhwani wa akhwati fiddin, hazanallahu wa yakum, pembahasan kita pada malam hari ini tentang hadis ini. Kemudian kata penulis, faidatani azimatani. Ya, maksudnya adalah di dalam hadis tersebut terdapat dua faidah yang sangat besar. Ya, terdapat dua faidah yang sangat besar. Ihdahuma, faidah yang pertama atau pelajaran yang pertama dari hadis tersebut yang dipetik oleh penulis adalah al-irsyadu ila muamalati zaujati wal qaribi was sahibi wal amil. Faedah yang pertama adalah petunjuk di dalam bergaul dengan istri, karib, sahabat kerja. Jadi petunjuk Nabi di dalam bergaul dengan istri, karib, sahabat, dan teman kerja. Wa kullu man bainaka wa bainahu alaqatun wattisalun. Dan setiap orang yang memiliki ikatan dan komunikasi antara dirimu dan dengannya. Dan setiap orang yang memiliki ikatan dan komunikasi antara dirimu dan dengannya.
Apa petunjuk Nabi tersebut? Ya, berkaitan dengan bergaul ini. Ya. Kata penulis, wa annahu yambaghi ayyuwattina nafsaka ala annahu la budda an yakuna fihi aibun aw naqsun aw amrun takrahu. Yaitu petunjuknya adalah bahwasanya hendaknya jiwamu menyadari, hendaknya dirimu menyadari bahwa pasti akan ada aib, pasti akan ada kekurangan, dan pasti akan ada hal-hal yang kau benci pada orang tersebut. Mau dia adalah istri Anda, mau dia adalah kerabat Anda, mau dia sahabat Anda, ataupun teman kerja Anda. Ini kata penulis. Faiza wajadta dzalik, kemudian kata penulis, kalau Anda mendapati hal tersebut, maksudnya hal yang Anda benci darinya, hal yang Anda tidak suka darinya, aib yang terdapat pada dirinya, kalau Anda mendapatkan hal tersebut, faqarin baina hadza wa baina ma yajibu 'alaika aw yanbaghi laka min quwwatil ittisali wal ibqa'i 'alal mahabbah. Maka kata penulis, maka bandingkanlah antara kejelekan itu. Bandingkan antara kejelekan yang kamu dapat dengan hal-hal yang seharusnya dan yang semestinya datang berupa kuatnya komunikasi dan hubunganmu dengannya karena rasa cinta. Artinya penulis memberikan petunjuk bahwasanya coba bandingkan antara hal-hal yang kamu benci dengan hal-hal yang membuat hubungan dan komunikasi Anda tetap berjalan, tetap kuat. Ya, karena rasa cinta, ya, alal mahabbah. Kemudian kata penulis, kemudian bitazakkuri ma fihi minal mahasini wal maqasidil khassati wal am. Kemudian juga dengan mengingat kebaikan-kebaikannya. Mengingat kebaikan-kebaikannya. Dan mengingat tujuan-tujuan umum. Ya, tujuan-tujuan khusus yang ada pada dirinya. Artinya penulis suruh kita coba ingat kebaikannya sekali lagi. Coba ingat tujuan-tujuan maksud-maksud Anda bersama dia. Coba ingat kembali tujuan-tujuan kita bersama dengan dia. وبهذا الإقضاء على المساوي وملاحظة المحاسن تدوم الصحبة والاتصال وتتم الراحة وتحصل لك. Kemudian kata penulis, maka dengan tidak memperdulikan kejelekannya. Tidak memperdulikan kejelekannya. Al-i'dha anil masawi. Ya. Artinya masa bodoh dengan kejelekannya. Wa mulahazatil mahasin. Kemudian kita fokus dengan kebaikan yang dia punya. Nah, maka apa kata penulis? Tadumus suhbatu wal ittisal. Maka persahabatan dan komunikasi akan terus bertahan. Wa tatimmur rahatu wa tahsulu laka. Maka ketenangan akan sempurna terwujud untuk. Maka ketenangan akan sempurna terwujud untuk. Maka di sini faedah besar yang disebutkan oleh penulis, hadirin sekalian, adalah kalau kita bergaul dengan orang yang kita memiliki hubungan dengannya, baik hubungan keluarga,
hubungan suami istri, hubungan kerabat, hubungan dengan teman kuliah, hubungan dengan teman kerja, maka otomatis pasti akan Anda dapatkan kekurangan dan aib-aibnya pasti. Nah, kata penulis, kalau Anda mendapatkan hal tersebut, maka coba timbang kebaikan dengan keburukan yang Anda dapatkan. Anda akan dapatkan bahwasannya banyak kebaikan-kebaikan yang Anda membuat bisa bertahan dengannya. Kemudian Anda juga mengingat bahwasannya kebaikan-kebaikan darinya, tujuan-tujuannya kita bersamanya, kemudian kita lupakan keburukan-keburukannya, dan kita perhatian dengan kebaikan-kebaikan. Maka kata penulis akhirnya, maka persahabatan dan komunikasi akan terus bertahan. Persahabatan dengannya akan terus bertahan. Sehingga yang terwujudkan adalah kesenangan dan kebahagiaan. Ini merupakan faedah pertama yang disebutkan oleh penulis. Kemudian kita masuk di faedah kedua, hadirin sekalian, adalah kata penulis al-faidatus tsaniyah. Faedah yang kedua dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas. Wa hiya zawalul hammi wal qalaqi wa baqa'is safa wal mudawamati 'alal qiyami bil huquqil wajibati wal mustahab. Kata penulis, faedah yang berikutnya adalah hilangnya perasaan sedih, hilangnya perasaan gundah gulana, dan akan kekalnya rasa kebahagiaan, ya, wa baqa'is safa wal mudawamati 'alal qiyami bil huquqi wal wajibah wal mustahab. Bagaimana caranya? Dengan cara menegakkan hak-hak yang wajib maupun yang sunnah pada orang yang kita ajak komunikasi. Maka menghilangkan kesedihan, menghilangkan gundah gulana, dan akan tercipta rasa kebahagiaan, kata penulis, diperoleh dengan cara kita tunaikan kewajiban, baik kewajiban tersebut yang wajib, ya hak-hak yang wajib untuknya, maupun hak-hak yang sunnah untuknya. Itu namanya kita tegakkan kewajiban. Kemudian kata penulis, wa husulur rohati bainat tarafain. Sehingga akan tercipta kebahagiaan antara dua pihak. Sehingga akan tercipta kebahagiaan di antara dua pihak. Maka faedah kedua, hadirin sekalian, yang disebutkan oleh penulis adalah untuk membuat seseorang bahagia, untuk membuat seseorang hilang kesedihan dan gundah gulananya, maka cara yang dia lakukan adalah dia tunaikan dulu hak-hak. Dia tunaikan dulu hak-hak orang tersebut. Baik haknya yang sifat wajib, maupun haknya yang sifat sunnah. Maka itu cara mendapatkan kebahagiaan. Maka sampai di sini hadirin sekalian, pembahasan kita pada malam hari ini yang disebutkan oleh penulis rahimahullahu ta'ala. Kita akan masuk pembahasan kita terkait dengan perkataan penulis tersebut. Ya. Yang pertama adalah kita akan membawakan penjelasan dari hadis yang disebutkan oleh penulis. Tentu saja supaya kita memahami konteks dari hadisnya, sehingga kita akan menjelaskan pertama kali pembahasan kita
tentang makna dari hadis tersebut. Yang pertama adalah kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la yafraku mu'minun mu'minatan. Ya. Janganlah seorang mukmin yafrak. Ya. Nah, yafrak di sini hadirin sekalian bermakna memurkai, ya, membenci. Ya. Janganlah seorang muslim membenci. Janganlah seorang muslim atau mukmin itu murka. Kepada siapa mukmin tersebut tidak boleh murka? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mukminatan, kepada seorang perempuan mukminah. Maka yang dimaksud dengan mukminah di sini, ikhwani wa akhwati fiddin, adalah istrinya, ya, istrinya. Maka di sini mukminatan, ya, wanita mukminah yang dimaksud di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau membahas tentang konteks istri. Menunjukkan artinya adalah la yafraku mu'minun mu'minatan, menunjukkan artinya adalah janganlah seorang suami murka dengan istrinya. Janganlah seorang suami murka dengan istrinya. Ya. Karena konteks yang dimaksud dengan Nabi mukminun dengan mukminatan di sini adalah az-zauj, suami, dengan az-zaujah, istri. Sehingga maknanya adalah jangan seorang istri mukmin murka dan marah dengan suaminya atau istrinya yang mukmin. Janganlah seorang suami yang mukmin murka dengan istrinya yang mukminah. Nah, ini makna yang benarnya. Jadi larangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk suami yang beriman murka dan marah kepada istrinya yang beriman pula. Kemudian apa sebabnya, hadirin sekalian? Nabi sebutkan sebabnya. Kenapa seorang suami dilarang murka dengan istrinya? Ya, meskipun istrinya itu ya rada-rada menyebalkan mungkin. Rada-rada bikin jengkel mungkin. Ya. Nah, sebabnya disebutkan oleh Nabi. Sebabnya ada apa? In kariha minha khuluqan. Ya, sebab boleh jadi dia benci akhlaknya di satu sisi, radhiya minha khuluqan akhar. Dan boleh jadi dia ridho kepadanya di sisi yang lain. Nah, itu sebabnya. Nah, maka hadirin sekalian, ini pelajaran besar ya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahwasanya seorang suami itu, ya, konteksnya ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membahas suami karena suami adalah kepala rumah tangga. Suami adalah seorang pemimpin. Ya. Meskipun konteks ini bisa kita bawa ke lebih luas lagi. Ya. Zahir hadis ini bisa kita bawa ke lebih luas lagi. Menunjukkan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang seorang suami untuk memurkai istrinya dengan mutlak. Untuk memarahi istrinya dengan mutlak. Apa alasannya? Alasannya adalah karena tidak seluruh sifat istri yang ada pada istri Anda, tidak seluruh karakter yang ada pada istri Anda, itu Anda tidak suka. Tidak seluruh tabiat yang ada pada pasangan Anda, itu Anda tidak suka. Boleh jadi Anda tidak menyukai satu sisi, ya. Boleh jadi Anda tidak menyukai satu sisinya, tapi Anda sebenarnya cinta dia dari sisi yang lain. Boleh jadi Anda tidak suka darinya dari sisi yang satu, tapi Anda suka darinya dari sisi yang lain. Misalnya kita berikan contoh, suami istri ya.
Misalnya istrinya itu dia nggak suka karena misalnya istrinya kurang enak masakannya, misalnya kurang enak masakan. Ya, hanya gara-gara itu tidak boleh seorang suami memurkai istrinya. Hanya gara-gara masakannya tidak enak, ya langsung dimurkai, langsung dilaknat. Kamu istri bagaimana? Saya sudah ajari kamu begini, saya berikan kamu mahar dan seterusnya, tapi masakanmu begini-begini saja. Nah, maka tidak boleh seorang suami memurkai mutlak dengan istrinya hanya gara-gara satu sudut yang lain. Ini kita berbicara wanita yang benar-benar beriman, ya. Wanita yang benar-benar beriman. Sehingga hadirin sekalian, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berikan petunjuk bahwasanya Anda tidak suka satu sudut, boleh jadi Anda suka dari sudut yang lain. Boleh jadi meskipun masakan istri Anda kurang enak misalnya, tapi dari sisi yang lain istri Anda itu sangat rajin. Istri Anda itu taat dengan Anda. Istri Anda itu suka menyapu. Istri Anda suka memasak. Istri Anda suka membantu bersih-bersih di rumah. Ya, bahkan termasuk usahanya untuk membahagiakan Anda seorang suami, dia memasakkan makanan untuk Anda meskipun makanan tersebut kurang enak menurut Anda. Nah, ini kita perhatikan sisi yang terlewat dan ini yang disebutkan penulis. Coba dibandingkan hal-hal yang kiranya bisa membuat hati kita tenang meskipun istri kita ada kekurangan atau meskipun pasangan kita ada kekurangannya. Suami kita misalnya, ya, suami kita. Kekurangan suami kita misalnya suka pendiam terus. Ya. Di rumah pendiam, ya. Ditanya iya, ya. Ditanya jawabannya mungkin satu kalimat, dua kalimat. Ya. Ngomongnya biasa-biasa saja. Bukan tipe suami yang pencerita. Ya. Bukan tipe suami yang share masalahnya ke istrinya. Dan mungkin istrinya tidak suka dengan perbuatan tersebut. Kok bisa ya suami saya itu bukan tipe orang yang romantis, ya. Bukan tipe orang yang suka bercerita. Kalau ditanya jawabannya cuma iya atau tidak. Nah, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kasihkan petunjuk. Anda memang mungkin tidak suka pada kelakuan suami Anda yang seperti begitu, yang suka pendiam, tapi cobalah Anda perhatikan kelakuan suami Anda yang lain. Suami Anda itu solih, ya, mungkin karena saking pendiamnya, suami Anda itu percaya dengan Anda. Mungkin saking pendiamnya suami Anda tersebut tidak pernah marah-marah. Saking pendiamnya suami Anda itu lebih sibuk untuk membaca Al-Quran di rumah. Suami Anda sibuk untuk mengurus urusan yang ada di rumah tangga, membersihkan, menyapu, mengepel, membantu rumah. Suami Anda itu lebih senang untuk sholat 5 waktu di masjid, ketimbang untuk berbicara hal-hal yang tidak perlu. Maka ini luar biasa petunjuk dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka ini sebab kenapa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan kita petunjuk agar jangan dia memurkai secara mutlak istrinya. Kalau istrinya adalah wanita yang beriman, sebagaimana sebaliknya tidak boleh dia memurkai suaminya secara mutlak, meskipun suaminya adalah orang yang memiliki kekurangan, tapi dia orang yang beriman. Nah, sedangkan hadis ini hadirin sekalian bisa dipakai untuk segala hal. Ya, para salafus soleh di dalam masalah tersebut itu banyak sekali perkataannya. Misalnya masalah sahabat, ya, masalah teman, ya, masalah teman. Saya berikan kalamnya, ya, perkataan Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu. Saya kirimkan ke chat, ya.
Ya, Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, sahabat Nabi yang mulia, ya, ahli tafsir Al-Qur'an, pernah berkata, dan ini disebutkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Az-Zuhud dan hadis-hadis dan kitab-kitab yang lain seperti Adabul Mufrad Imam Bukhari dan selainnya. Kata Abdullah bin Abbas, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, "Idza aradta an tadhkura uyuba sahibika, fadhkur uyuba nafsik." Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, ya, sahabat yang mulia, kata beliau, kalau kalian ingin mengingat aib-aib saudaramu, aib-aib sahibmu, aib-aib temanmu, ya, kalian mau sebut-sebut aibnya, si fulan begini, si fulan begini, si fulana begini. Apalagi kalau masa-masa kuliah, ya, masa-masa kuliah, masa-masa kerja, si ini begini, si ini begini, si ini begini. Maka kata Abdullah bin Abbas, "Fadhkur uyuba nafsik." Maka yang pertama kali Anda ingat adalah ingat dulu aib-aib Anda. Anda suka ingat aib-aibnya teman Anda, rekan kerja Anda, teman kuliah Anda, teman sekolah Anda, tapi Anda sendiri tidak mengingat aib-aib Anda sendiri. Nah, ini yang jadi masalah untuk kita hadirin sekalian, ya. Karena kita lupa dengan aib kita sendiri, sedangkan aib orang lain itu nampak ke kita. Dan ini sebagaimana yang ada dalam pepatah kita, pepatah Indonesia. Ada yang tahu pepatah Indonesia yang semana dengan ini? Hadirin sekalian. Gajah di pelupuk mata, kenapa? Ada yang tahu? Gajah di pelupuk mata tidak terlihat, semut yang Oh, ada di terlihat. apa? Semut yang ada di seberang lautan terlihat. Terlihat, ahsan. Gajah yang di pelupuk mata tidak terlihat, semut yang ada di seberang lautan itu terlihat. Itu pepatah Indonesia yang sangat indah. Ya, gajah di depan matanya dia tidak perhatikan, tapi semut yang ada di seberang lautan dia perhatikan. Artinya aibnya sendiri tidak dia lihat, ya, padahal ada di depan pelupuk matanya, tapi aibnya orang yang ada di jauh sana dia perhatikan baik-baik. Ini yang kadang-kadang terluput dari kita hadirin sekalian, ya. Kemudian saya berikan lagi perkataan dari ulama salaf kita terkait dengan hal ini. Dan ini banyak sekali perkataan para ulama, ya, terkait dengan masalah bergaul dengan manusia. Silakan dibuka di chat, ya. Berkata Imam Fudail bin Iyad radhiyallahu taala anhu. Fudail bin Iyad termasuk ulama besar di zaman tabi'in, ya, atau tabi'ut tabi'in. Ya. Saya lupa, ya, antara tabi'in atau tabi'ut tabi'in beliau. Ini dikutip oleh Imam Ibnu Hibban dalam Raudhatul Uqala. Kata Fudail bin Iyad, dan ini kalimatnya indah sekali. Kata beliau, imam besar kaum muslimin, kata Fudail bin Iyad, man talaba akhan bila aibin baqiya bila akhin. Kata Fudail bin Iyad, siapa yang mencari saudara tanpa ada aib, maka sejatinya itu dia tidak punya saudara. Itu indah sekali, ya. Siapa yang mau mencari saudara, siapa yang mau mencari rekan, siapa yang mau mencari partner, tapi tidak ada aibnya, maka sejatinya itu dia tidak punya saudara. Sejatinya dia tidak punya partner. Sejatinya dia tidak punya rekan. Dan ini yang membuat seseorang tidak bahagia, hadirin sekalian. Karena dia menuntut orang lain untuk sempurna, tapi dia sendiri yang tidak sempurna. Dia menuntut orang lain harus perfect, tapi dia sendiri yang tidak perfect. Dia menuntut orang lain harus begini dan begitu, tapi dia sendiri tidak begini dan begitu. Maka kata para ulama salaf kita,
siapa yang cari saudara, rekan, partner tanpa ada aibnya, maka sejatinya dia tidak akan pernah punya saudara, rekan, partner yang tidak punya aib. Karena sejatinya setiap orang punya aibnya masing-masing. Setiap orang punya hal yang dia benci darinya. Setiap orang punya masalah-masalah ini. Hatta meskipun sesama ustadz itu sendiri. Hatta sesama dai sendiri. Hatta sesama penuntut ilmu sendiri. Yang jelas-jelas sudah belajar. Akan ada sesuatu hal yang mungkin dia tidak enak. Tidak serak dengannya. Tidak suka darinya. Tapi ingatlah perkataan Nabi SAW. Radiya minha khuluqan akhar. Pasti dia akan ridho darinya di akhlaknya yang lain, di sifatnya yang lain. Ini pelajaran bagi kita semua untuk mencari kebahagiaan. Bahwasanya orang yang mau bahagia, dia harus sadari bahwasanya orang itu tidak sempurna sebagaimana dia juga tidak sempurna. Kalau Anda mau mencari ketenangan, bahwasanya Anda harus sadari, Anda harus ngaca, Anda harus bercermin terlebih dahulu bahwasanya Anda itu tidak sempurna. Kenapa mau tuntut orang lain untuk sempurna? Ini yang menjadi PR besar untuk kita, ikhwan wa akhwati. Dan ini indah sekali yang disebutkan oleh penulis. Karena berkaitan dengan sifat manusia yang ingin kesempurnaan pada orang lain, tapi dirinya tidak dia perhatikan bahwasanya dia juga tidak sempurna. Dan ini pembahasan penulis yang sangat indah. Ini pembahasan kita yang pertama, hadirin sekalian ya, tentang hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kita akan bahas pembahasan yang kedua, ya, pembahasan kita yang kedua. Pembahasan kita yang kedua adalah sisi ketidaksempurnaan manusia. Sisi ketidaksempurnaan manusia. Maka hadirin sekalian, manusia itu tidak sempurna atau manusia itu memiliki sifat ketidaksempurnaan. Karena kalau dia sempurna, maka dia bukan manusia. Ya. Ingat, kalau dia sempurna, maka dia bukan manusia. Maka manusia memiliki sifat ketidaksempurnaan dari dua sisi. Dari berapa sisi, ikhwan akhwat? Dari berapa sisi? Dua sisi. Dua sisi. Dari dua sisi. Dijawab ya, dijawab. Yang pertama adalah dari sisi zatnya sendiri. Dari sisi zatnya itu sendiri atau zat manusia itu sendiri. Insannya itu sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua adalah dari sisi perbuatannya. Yang pertama dari sisi apanya? Insannya, zatnya, Ya, insannya atau zatnya. Yang kedua apa? perbuatannya. Sisi perbuatan. Dari sisi perbuatannya. perbuatannya. Kita perhatikan, ikhwan wa akhwati fiddin, pendengar sekalian, dari sisi zat manusia itu sendiri. Manusia memang asalnya dia tercipta dalam bentuk ketidaksempurnaan. Ya. Manusia asalnya diciptakan dalam bentuk ketidaksempurnaan. Iman manusia tidak sama dengan iman malaikat. Iman malaikat terus meningkat. Ya. Malaikat memang asalnya diciptakan dalam ketaatan. Sedangkan manusia terkadang taat, terkadang menjadi pendosa, terkadang satu sisi dia bertakwa, kadang satu sisi dia menjauh dari Allah. Maka asal dari zatnya itu sendiri, manusia sudah diciptakan dalam bentuk ketidaksempurnaan. Dalam bentuk
ketidaksempurnaan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa khuliqal insanu dha'ifa." Manusia diciptakan dalam kelemahan. Manusia diciptakan dalam kelemahan. Ya, berbeda dengan penciptaan malaikat yang dia itu memiliki ketaatan terus-menerus. Tanpa berbuat dosa. Sedangkan manusia tidak. Dari sisi asalnya dia sudah diciptakan memiliki kekurangan. Kemudian yang kedua, sisi yang kedua adalah dari sisi perbuatan manusia itu sendiri. Maka manusia, ikhwan wa akhwat, pendengar semua, dari sisi ketidaksempurnaan di perbuatannya, itu berlaku di ucapannya, berlaku di perbuatannya, dan berlaku di amalan hatinya. Ya, berlaku di ucapan, manusia itu dalam berucap itu terkadang jatuh dalam kesalahan. Kemudian yang kedua dalam hal perbuatan, manusia dalam perbuatannya terkadang mendapatkan hal-hal yang dia benci, dia nggak suka, ya, atau dia yang tidak disukai oleh orang lain karena perbuatannya. Dan yang ketiga adalah dari sisi amalan hati. Karena hati itu terbolak-balik. Ya. Karena hati itu terbolak-balik. Makanya dalam bahasa Arab disebut dengan nama qalbun, hati. Qalbun, hati. Kenapa bisa litaqallubihi? Karena hati itu taqallub, berbolak-balik. Berbolak-balik. Terkadang iya benar, terkadang tidak. Terkadang baik, terkadang datang rada-rada anehnya. Hati ya, hati. Perasaan. Ini kita tidak bahas lisan. Kita tidak bahas ucapan. Kita tidak bahas perbuatan. Tapi hati yang tidak nampak pun itu terkadang berubah-ubah. Terkadang baik, terkadang datang jahatnya, terkadang datang setannya, dan seterusnya. Maka dari sisi perbuatan manusia, manusia itu mengalami ketidaksempurnaan. Jadi asalnya diciptakannya tidak sempurna, zatnya, beserta perbuatannya itu juga tidak sempurna. Ya, dalilnya apa? Dalilnya adalah surah Al-Baqarah ayat 30. Ya. Yaitu ketika penciptaan tentang khalifah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa idz qala rabbuka lil malaikati." Dilanjut, ini apa? Ja'ilun fil ardi khalifah. Ja'ilun fil ardi khalifah. Lanjutannya apa? Apa lanjutannya? Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ya, Allah Ta'ala berfirman, dan ingatlah ketika Rabbmu berfirman di muka bumi. Kemudian malaikat mengatakan, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima? Wahai Allah, Anda ingin menciptakan makhluk yang berbuat kerusakan, ya, kemudian menumpahkan darah di sana, ya. Apakah Anda hendak menciptakan hal tersebut? Ya. Nah, maka malaikat itu, ya, ini pembahasannya tafsir ya, lebih panjang lagi. Ya, maka malaikat tersebut bertanya kepada Allah, bukan dalam rangka menentang. Ya Allah, apakah Engkau menciptakan makhluk yang demikian? Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Padahal kami ini sering bertasbih memujimu. Wa nuqaddisu,
dan kami itu menyucikan engkau. Dan kami menyucikan engkau. Nah, di sini sudah jelas bahwasannya penciptaan manusia itu akan mengalami kekurangan pada ucapannya, perbuatannya, beserta amalan hatinya. Karena hati yang akan menentukan ucapan dan perbuatannya. Maka dari sisi zatnya sendiri, itu manusia sudah tidak sempurna, apalagi sudah dari sisi perbuatan. Maka itulah sisi yang dimana manusia itu memiliki ketidaksempurnaan. Ya, sisi-sisinya. Kemudian pembahasan kita yang terakhir, ikhwan wa akhwati fiddin. Pembahasan kita sekarang mengenai sebab-sebab yang membuat manusia tidak sempurna. Sebab yang membuat manusia tidak sempurna. Dan ini penting untuk kita ya. Untuk kita. Supaya untuk mendeteksi kekurangan pada diri kita, ya, untuk mendeteksi ketidaksempurnaan pada diri kita, maka kita bisa lihat dan bisa kita ukur melalui sebab-sebab ini. Kalau kita perhatikan sebab ini dan kita coba muhasabah dengan pasangan kita coba muhasabah dengan istri atau suami kita, atau kita muhasabah dengan rekan kerja kita, maka insya Allah ini akan bermanfaat untuk diri kita sendiri. Maka apa, ikhwan wa akhwat, sebab yang membuat manusia memiliki ketidaksempurnaan? Ini ada 4 alasan, ya, setidaknya ada 4 alasan. Alasan yang pertama, atau sebab yang pertama yang membuat manusia tidak sempurna adalah bias kognitif. Bias kognitif. Nah, bias itu artinya penyimpangan. Bias itu artinya penyimpangan. Ya, distorsi. Nah, kalau kognitif itu pikiran. Nah, pikiran. Bias tadi apa artinya, ikhwan? Akhwat? Penyimpangan. Penyimpangan. Kalau kognitif? Pikiran. Pikiran. Maka bias kognitif artinya terdapat distorsi atau penyimpangan di dalam cara berpikir. Ini salah satu sebab dan bahkan sebab yang dasar kenapa manusia itu tidak sempurna dalam perbuatannya. Karena adanya bias kognitif. Maksudnya apa adalah bias kognitif itu, hadirin sekalian, adalah cara berpikir yang memiliki kekeliruan. Cara berpikir yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah berpikir. Cara berpikir yang dia terjatuh pada kesalahan logika. Ya. Dia terkena logical fallacy, kesalahan logika, atau dia hanya mempercayai apa yang dia yakini. Sehingga ketika dia mendapatkan hal yang baru yang di luar dari yang dia percayai, ya, harusnya seperti begini, tapi dia mendapatkan sesuatu yang baru, maka dia tidak percaya dan dia tolak. Ini contohnya, ya. Dan contoh yang paling sederhana, yang paling sering kita temukan, misalnya di perempuan, ya. Misalnya di perempuan. Kalau perempuan, ya, dikasih sakit hati sama laki-laki misalnya, ya. Misalnya ada pacarnya misalnya, ya. Dikasih sakit hati. Ya, misalnya diputuskan dan seterusnya. Atau seorang istri, ya, diceraikan sama suaminya. Apa kira-kira ikhwan atau apa kira-kira akhwat yang dia katakan ini perempuan terkait dengan laki-laki?
Apa? Apa? Kalau ada seorang perempuan disakiti oleh laki-laki, ya, diputuskanlah, misalnya kalau dia pacaran, ya, atau seorang istri misalnya diceraikan sama suaminya, kemudian perempuan ini tiba-tiba membuat kesimpulan besar tentang laki-laki. Kesimpulan apa itu? Apa kesimpulannya? Hah? Saya kira perempuan tahu. Semua Laki-laki laki-laki sama. sama saja. Itu logika fallacy, kekeliruan logika. Semua laki-laki sama saja. Itu logika fallacy. Karena dia menganggap bahwasanya dengan satu sampel ini, ya, sampel seekor laki-laki yang dia punya, ya, seekor laki-laki yang dia punya, dia bisa tembak rata semua laki-laki. Dan ini logika falasi yang buruk. Logika falasi yang buruk. Satu salah, salah semua. Ya. Satu salah, salah semua. Padahal samplingnya saja sudah keliru. Masa dia mau sampling satu orang laki-laki terus dia ratakan semua laki-laki. Ya kan? Makanya ini salah satu logika yang keliru yang dia dapatkan. Itu terkait dengan logika fallacy. Misalnya juga terkait dengan kepercayaan yang dia anut atau yang dia yakini, ya, yang dia yakini. Contoh misalnya, contoh, contoh misalnya, dikasihkan misalnya apa namanya eh, terkait dengan seseorang yang sakit, ya, sakit akibat duduk berdiri di depan pintu, duduk berdiri di depan pintu. Yang dimana secara ilmiah tidak masuk dan secara agama juga tidak masuk. Ya, gara-gara duduk berdiri di depan pintu, makanya tiba-tiba kesurupan dan seterusnya. Tiba-tiba terkena gangguan apa dan seterusnya. Ya. Maka kepercayaan ini dalam masyarakat kita itu mereka sebut dengan nama apa? Mereka sebut dengan nama apa? Ikhwan akhwat? Kayak misalnya begini, dilarang, ya, dilarang apa namanya? Dilarang buka payung di dalam rumah. Karena nanti jodohnya tidak ada. Tidak ada. Tatoyur bukan, bukan, bukan. Pamali, 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 ya. Atau dalam bahasa syariatnya kita sebut nama khurafat, ya, khurafat. Nah, maka pamali, ya, dan ini masih kental sekali, ya, di dalam cara berpikir masyarakat kita, bahwasanya ada hal-hal yang dimana itu murni karena masalah medis. Ada hal-hal yang murni karena masalah, ya, masalah hal-hal penyakit yang mungkin dia tidak tahu. Sehingga ketika ada seseorang terkena penyakit, ada seseorang terkena ini, pasti dia hubungkan, oh, berarti gara-gara melakukan hal seperti begini. Padahal dari segi syariat tidak diterangkan, apalagi dari segi qadari, dari segi medis tidak diterangkan. Maka ini yang jadi masalah. Nah, itulah yang disebut dengan nama bias kognitif, penyimpangan di dalam berpikir. Nah, sehingga itulah yang membuat seseorang itu memiliki kekurangan dan memiliki ketidaksempurnaan karena kesalahan tersebut. Itu yang pertama. Itu sebab yang pertama. Kemudian sebab yang kedua, hadirin sekalian, mengapa terjadi sebab-sebab manusia tidak sempurna? Karena
Sebab yang kedua adalah ingatan manusia itu tidak sempurna. Ingatan manusia itu bukan seperti kaset. Ingatan manusia bukan seperti apa namanya? Ya, MP3 player. Ingatan manusia itu, hadirin sekalian, dia hanya sekedar konstruksi-konstruksi, ya, puzzle-puzzle, ya, kronologis. Nah, ini yang salah satu yang membuat manusia tidak sempurna. Memorinya itu bukan dalam bentuk apa namanya rekaman, tapi memorinya itu dalam bentuk puzzle-puzzle. Itulah yang membuat seseorang terkadang ketika menyimpan barang, ya, ketika menyimpan barang, maka ketika dia lupa barang tersebut, maka pasti dia akan bilang begini, perasaan saya taruh tadi di sini, ya kan? Perasaan saya taruh tadi di lemari, perasaan saya pegang deh tadi di tangan. Ya, termasuk Ana ya, Ana juga kadang-kadang begitu. Ya, perasaan Ana saya pegang itu barang, ya. Ana saya pegang barang, barang tersebut saya pegang, tapi kenapa hilang? Allahu Akbar, ternyata jatuh. Ternyata jatuh. Atau terkadang kita mengingat perasaan saya simpan di sini. Tapi ternyata tidak. Ingatan itu tidak seperti begitu. Dan kadang-kadang itulah ikhwan wa akhwatnya yang itu membuat suami istri bertengkar hanya gara-gara masalah lupa melupa barang. Ya, lupa melupakan barang. Si apa namanya? Si suaminya bilang, "Perasaan saya simpan di sini." Nah, terus si istrinya balas, "Nah, begitu orang kalau suka lupa-lupa barangnya, tidak dia tahu dia simpan di mana." Ya kan? Begitu kalau orang suka teledor begini-begini dan begini-begini. Akhirnya jalan deh itu cerita. Akhirnya jalan ceritanya, ngomel-ngomel. Terus. Sama kasusnya dengan istri juga misalnya. Lupa dan seterusnya. Akhirnya suaminya bilang, yang taruh siapa? Yang ini siapa? Karena ingatan kita hadirin sekalian itu tidak 100% benar. Ingatan kita itu subjektif sekali. Ingatan kita itu subjektif. Oleh karenanya, untuk percaya sama ingatan, ya, itu sama saja seperti percaya dengan reka kejadian yang ada di pikiran kita sendiri, bukan reka kejadian yang sebenar. Maka ini poin yang besar bagi kita agar kita tidak saling bertengkar hanya gara-gara ya lupa ingatan tersebut. Ya. Lupa ingatan tersebut. Misalnya temannya ditanya bilang, "Kamu ingat tidak pada saat begini? Kita lagi begini, mandi-mandi di sini." Terus jawaban temannya, yang mana tidak? Akhirnya teman yang satunya bilang, "Masa kamu tidak ingat? Masa begitu saya kamu lupa?" Akhirnya bertengkar antara keduanya hanya gara-gara masalah ingatan. Ya, hanya gara-gara ingatan. Nah, inilah salah satu sebab besar di mana alasan kenapa manusia itu tidak sempurna. Ya. Alasan manusia tidak sempurna. Kemudian yang ketiga adalah sebab yang kenapa manusia itu tidak sempurna karena manusia diciptakan memiliki dominasi emosi. Memiliki dominasi perasaan. Ya. Emosi sangat mempengaruhi. Perasaan sangat mempengaruhi keputusan. Ya. Bahkan saya pernah dengar ya, dari psikolog ya, dari psikologi bahwasanya segala keputusan kita di dunia ini, hadirin sekalian, itu mayoritas didominasi bukan oleh rasional kita, pikiran rasional kita, tapi didominasi oleh pikiran emosional kita. Bukan pikiran rasional, bukan 1+1=2, bukan. Tapi didominasi oleh perasaan.
didominasi oleh emosi, didominasi oleh mood. Nah, inilah yang membuat kita tidak sempurna karena kita terlalu mudah dikena oleh emosi. Kita terlalu mudah dikendalikan oleh emosi. Emosi di sini bukan emosi marah ya. Emosi artinya perasaan. Sehingga mood dan emosi itu bisa mempengaruhi kita. Mood dan emosi seseorang, hadirin sekalian, realita kehidupannya. Satu orang dengan orang yang lain bisa melihat kehidupan dengan realita yang berbeda. Ya, mereka hidup di kehidupan yang sama, dua ini melihat kehidupan yang sama, tapi satu cara pandangnya optimis, ya, dan satu cara pandangnya pesimis. Satu cara pandangnya akan ada hal-hal positif, dan satu cara pandangnya akan ada hal-hal negatif. Padahal dia hidup di dunia yang sama. Karena kenapa? Mood sama emosinya yang mempengaruhi orang tersebut. Sehingga ketika dia mengambil keputusan, ketika kita mengambil keputusan, maka itu sangat mempengaruhi. Contoh misalnya seorang perempuan, ya. Perempuan, ikhwan wa akhwat, kalau disuruh memilih, pilih hitam atau pilih pink, perempuan akan pilih apa? Coba angkat tangan perempuan yang pilih hitam. Nah, coba angkat tangan perempuan yang pilih pink. Pilih hitam. Sisanya? Sisanya pilih apa? Akhwat, pilih hitam atau pilih pink? Pink. Pink. Kenapa memilih pink, bukan hitam? Kenapa ya pilih pink, bukan hitam? Karena identik dengan wanita. Identik dengan wanita. Ada apa dengan pink tersebut? Ada apa? Kelembutan, betul tidak? Kelembutan, kemudian rasa bahagia, kemudian ya, warna yang lembut. Dan itu semua berkaitan dengan emosi. Berkaitan dengan dominasi perasaan. Saya suka pink karena saya wanita. Apa hubungannya pink dengan wanita? Karena wanita sifatnya lembut dan perasa. Sehingga dari masalah, ya suka yang cerah salah satunya. Sehingga dari hal-hal ini, ikhwan wa akhwat, ya masalah memilih warna itu merupakan masalah emosi. Masalah pemikiran. Ya. Nah, itu baru hal-hal yang remeh-temeh. Bagaimana lagi dengan hal-hal yang besar? Dia masuk ke kampus mana? Saya mau masuk ke kampus ini karena siswanya keren-keren semua. Mahasiswanya keren-keren. Saya mau masuk ke kampus ini karena saya suka untuk bergaul dengan sini. Dan itu didominasi oleh perasaan. Didominasi oleh perasaan. Ya. Dan orang psikologi mengatakan, dan syukurlah. Nah, ini ada syukurnya ya. Jadi di balik kekurangan tersebut ada kesyukuran. Syukurnya manusia itu dalam pengambilan keputusan itu selalu didominasi oleh perasaan. Karena tidak akan ada kehidupan kalau semuanya dikontrol oleh rasional, cara berpikir yang 1+1 yang kaku. Nah, artinya cara kehidupan kita akan berjalan ikhwan wa akhwat ketika dominasi emosi ada, dominasi perasaan ada. Kehidupan tidak akan berjalan ketika rasional yang kita andalkan. Itu bukan kata saya, itu kata psikologi. Jadi Allah Ta'ala memberikan hikmah pada sesuatu hal tersebut. Ya, sesuatu hal tersebut. Kemudian yang terakhir ya. Terakhir adalah sebab yang membuat
manusia itu tidak sempurna adalah kepribadiannya berubah-ubah. Kepribadiannya yang berubah-ubah. Jadi terkadang kepribadiannya ini berubah, tergantung. Ada trauma kah? Ada kecemasan kah? Ya, ada depresi yang dia derita? Faktor lingkungan juga bisa. Ya, itu dimulai dari faktor orang tua. Ya, kata Nabi SAW, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Ya, manusia. Setiap yang dilahirkan itu terlahir dalam kondisi suci. Maka orang tuanya yang akan membuatnya menjadi Yunasirani, menjadi Nasrani, kemudian menjadi Yahudi, atau menjadi Majusi. Maka ini kepribadian manusia tergantung di mana dia terletak. Dan ini sebagaimana yang Allah sebutkan dalam surah Al-Balad. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Alam naj'al lahu 'ainain." Apa lanjutannya? Walisan Wa lisanan wa syafatain. Apa lagi? wahadainahun Wa najid. hadainahun najdain. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Alam naj'al lahu 'ainain." Tidakkah kami jadikan untuk manusia tersebut ainain, dua mata? Wa lisanan wa syafatain. Tidakkah kami jadikan untuknya juga lisan, mulut, dan syafatain? Apa syafatain? Ikhwan? Apa syafatain? Dua bibir, Ustaz. Dua Dua bibir. bibir. Dua bibir. Dua bibir. Wahadainahun najdain. Kata Allah, kami jadikan dia dua mata, kami jadikan dia dua mulut, kami jadikan mulut dan dua bibir. Wahadainahun najdain. Lalu kami tunjukkan kepada manusia tersebut dua jalan. Nah, yang dimaksud dengan dua jalan ini kata para ulama, ya Allah tunjukkan kepadanya ini jalan kebaikan dan ini jalan keburukan. Kami tunjukkan kepadanya dua jalan. Jalan kebaikan ini kalau kamu tempuh begini caranya dan kamu akan berada pada keselamatan di ujungnya. Jalan kebinasaan, jalan keburukan kalau kamu tempuh begini jalannya dan begini akhirnya. Wahadainahun najdain. Kami memberikan hidayah kepada manusia tersebut kepada dua jalan. Jalan keburukan dan jalan kebaikan. Maka potensi manusia itu asalnya dia memiliki potensi untuk kepada kebaikan dan keburukan. Maka sehingga itulah yang membuat manusia tidak sempurna. Karena dari asalnya dia memiliki potensi tersebut. Ya, jadi jangan salahkan manusia yang berdosa. Jangan salahkan manusia itu yang punya aib. Jangan salahkan manusia yang punya kekurangan. Karena memang dia memiliki potensi asal, memiliki potensi untuk berbuat maksiat dan dosa. Ya. Sehingga Nabi SAW tidak mencela orang berdosa. Nabi SAW mengatakan, kullu bani Adam khata. Seluruh anak Adam itu berdosa. Ya. Nabi SAW tidak mencela orang yang berdosa. Nabi SAW menjelaskan semua Adam itu berdosa. Tapi dari dosanya tersebut, ia akan membawanya kepada kebaikan. Wa khairul khata at-tawwabun. Sebaik-baik orang yang salah adalah orang-orang yang bertaubat. Maka ketika ada orang memiliki kekurangan, maka kita sampaikan dengan baik, ini loh kekurangannya, ini loh. Karena kita juga memiliki kekurangan. Ya. Bukan berarti kita membenarkan bahwasanya saya memiliki kekurangan. Iya, saya memiliki kekurangan. Terus mau apa? Bukan berarti kita mengatakan saya memang orangnya temperamental. Terus mau apa kamu kalau saya temperamental? Ya, tidak seperti begitu. Sesuatu hal itu dididik dan perlu diubah
jiwa itu perlu dididik dan perlu diubah, perlu dibina. Jiwa itu jangan dikasih jadi seperti anak bayi. Semua maunya dituruti. Tapi jiwa itu kita didik dan kita ubah. Sehingga sesuatu hal yang tidak sempurna tersebut itu menjadi sempurna di mata Allah Ta'ala. Sesuatu hal yang jelek tersebut dia menjadi baik di mata Allah Ta'ala bukan karena ketidaksempurnaannya, tapi dia belajar dari ketidaksempurnaan tersebut. Maka 4 sebab ini yang membuat manusia tidak sempurna. Yang pertama apa, ikhwan? Diskognitif, Bias kognitif. Yang kedua, ingatan manusia tidak sempurna. Ingatan manusia yang ingatan tidak sempurna. tidak sempurna. Ketiga, Memiliki domisi emosi, Emosional. dominasi emosi. Yang keempat, kepribadiannya berubah. Kepribadian yang berubah. kepribadian yang berubah-ubah. Maka inilah ikhwan wa akhwati fiddin yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini. Kalau ada yang mau bertanya, kami persilakan. Allahu ta'ala alam bisawab. Saya kembalikan ke moderator. Teman-teman ada pertanyaan? Langsung dibuka mic-nya, nggak apa-apa, silakan bertanya langsung. Ada Ustazah. Silakan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, Ana ingin bertanya, kalau kita merasa menjadi orang yang kurang terus Ustadz, misalnya kita itu banyak sisi negatifnya dan itu sering kita pikir-pikirkan setiap hari gitu misalnya. Terus kita itu sering kok menyesal, maksudnya melakukan hal negatif misalnya seperti itu. Itu Misalnya termasuk, negatifnya seperti misalnya kok aku orangnya pemarah ya gitu misalnya kan Ustadz. Terus suka melampiaskan misalnya kepada anak gitu misalnya gitu kan Ustadz. Nah itu kita memikirkan itu terus tapi kita masih melakukannya gitu Ustadz. Nah itu bagaimana gitu Ustadz? kita sering pikirkan tapi masih sering dilakukan. Iya kita menyesalinya terus kita terkadang nggak ingin melakukannya tapi kok masih sering melakukannya itu tipe bagaimana maksudnya untuk memikirkan tapi jangan dilakukan lagi gitu. Itu bagaimana ya Ustaz? Misalnya marah dengan anak. Marah dengan anak atau pasangan atau orang-orang terdekat lah gitu Ustaz. Barakallahu fiik. Alhamdulillah ya. Pertanyaan yang bagus. Syukran, Bagaimana Ustaz. kalau kita menyadari hal tersebut? Kalau kita sebagai orang yang memiliki kekurangan, lalu kita menyadari tersebut, itu justru buah atau poin yang sudah baik. Karena banyak orang yang mengetahui kekurangannya, mengetahui aibnya, ya. Karena ada orang yang ketika ditanya aibnya, ditanya kekurangannya, justru dia berbalik. Kenapa? Apa masalah dengan itu? Justru dia merasa benar dengan aibnya tersebut. Nah, maka ibu yang bertanya, ya, akhwat yang bertanya, itu sudah benar. Bahwasanya mengakui kekurangan itu adalah hal yang sangat dicintai. Mengakui kekurangan diri itu termasuk hal yang sangat dimuliakan dalam Islam. Sayyidul Istighfar yang sudah kita bahas kemarin-kemarin, pokok dari seluruh istighfar, itu isinya adalah pengakuan tentang kelemahan diri. Abu laka bi ni'matika alayya wa abu laka bi dzambi. Saya, ya Allah, mengakui semua nikmat-nikmat yang Engkau berikan kepadaku dan saya mengakui dosa-dosaku. Faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Maka ampunilah aku ya Allah karena tidak ada yang mengampuni selain dari Engkau.
Maka ibu yang bertanya, kalau dia sudah mengakui bahwasanya ini kekurangannya, itu adalah hal yang bagus. Karena banyak di antara kita yang punya kekurangan justru merasa benar dengan kekurangan itu. Nah, ini yang jadi masalah. Bahwasanya Allah Ta'ala itu tidak akan pernah bosan kepada kita untuk perbaikan diri. Allah tidak akan pernah bosan kepada kita untuk kita kembali. Allah tidak pernah bosan kepada kita kalau kita meminta maaf terhadap dosa tersebut. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Az-Zumar ayat 52. Kata Allah, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim." Wah, katakanlah Muhammad, wahai hamba-hambaku yang merasa melampaui batas terhadap diri-diri mereka, la taqnatu mir rahmatillah. Janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka Allah itu mengampuni dosa selama kita mau melakukan perbaikan diri. Yang jadi pertanyaan adalah, sudahkah kita melakukan perbaikan diri tersebut? Ini yang jadi pertanyaan untuk kita. Nah, untuk membuktikan hal tersebut, maka kita tanyakan sama diri kita. Kita sudah perbaiki tidak kesalahan kita ini? Pada saat kita perbaiki, kemudian tiba-tiba jatuh lagi, kita perbaiki lagi. Kita perbaiki, jatuh lagi, kita perbaiki lagi. Terus seperti begitu. Kata Allah Subhanahu wa taala, la taqnatu mir rahmatillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Allah Maha mengampuni semua dosa. Pertanyaannya, sudahkah kita melakukan perbaikan diri? Itu yang jadi masalah. Maka kita lakukan perbaikan diri tersebut. Ketika kita jatuh untuk berulang kalinya, maka kita kembali lagi. Dan Allah itu tidak membuat kita putus asa darinya. Jangan putus asa dari rahmat dan kasih sayang Allah, dan lakukan perbaikan sama orang-orang yang kita cintai. Orang-orang yang kita cintai itu tidak lama lagi meninggal ya. Ikhwan akhwat. Misalnya ibu, ya, anak, ya, suami, istri. Ya, memang mau sampai berapa lama kita sama mereka, sama ibu, sama ayah, sama anak, sama istri, sama suami. Memangnya kita 100 tahun sama mereka. Makanya selama mereka ada di samping kita, maka kita perbaiki hubungan kita dengannya. Ya. Kalau kita tidak bisa memperbaiki hubungan dengan mereka, terus kita memperbaiki hubungan dengan siapa lagi? Ya, masa-masa itu bersama kita itu sedikit ya. Ikhwan wa akhwat, kita sebentar lagi meninggal. Kalau kita bukan meninggal yang pertama, ya, atau orang yang kita cintai meninggal lebih duluan, maka sebelum kita yang meninggalkan mereka, atau sebelum mereka meninggalkan kita, kita lakukan perbaikan dan kita lakukan perbaikan kepada mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala maafkan dosa-dosa kita dan menjadikan kita orang yang memperbaiki diri. Allah taala. Jazakallah khair Ustaz. Barakallahu fiik. Saya kira sudah cukup ya. Ada lagi? Nah, Ustazah, Ana izin bertanya, Ustazah. Iya, satu pertanyaan. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Nah, Ana izin bertanya ini tentang apa? Bagaimana Ustaz untuk kita menepis perasaan rasa putus asa yang sering ingin menghampiri seperti itu. Itu disebabkan oleh perihal di dalam hidup dan kehidupan kita itu ada kegagalan-kegagalan itu faktornya itu datang dari manusia seperti itu. Ya, hukum sebab akibat seperti itu. Jadi dikarenakan itu jadi tepat rasanya alasan kita itu untuk menyalahkan seperti itu. Bukan dari Allah sepertinya seperti itu. Padahal semuanya dari Allah ya Ustaz. Namun Putus yang asa bagaimana? Putus asa yang rasa-rasanya sering ingin menghampiri seperti itu. Bagaimana caranya kita untuk
melawan rasa itu, dikarenakan alasan saya untuk berputus asa itu karena beberapa hal di dalam kehidupan saya itu kegagalan, dalam artian ini disebabkan oleh manusia, seperti itu. Penyebab Kegagalan bagaimana? iya, Bisa. penyebab kegagalan saya itu manusia gitu, faktornya seperti itu. Faktor dari manusia Misalnya, seperti itu. misalnya, Ya urusan pendidikan kah, urusan perjodohan kah, urusan apa seperti itu. Nah, seperti itu ada faktor dari orang di luar diri saya, orang lain, keluarga saya kah, teman saya kah, seperti itu. Jadi eh, untuk itu saya terkadang ada rasa-rasa putus asa. Jadi di mana letak ketentuan Allah itu, kok bisa manusia yang bisa mengalahkan, dalam arti seperti itu. Ketentuan baik. manusia itu bisa dikalahkan oleh usaha manusia, seperti itu. Seperti itu, Ustadz. Jadi bagaimana caranya saya untuk menepis rasa putus asa itu agar saya betul-betul sadar dan menyadari itu semuanya mutlak dari Allah Subhanahu wa taala, apapun bentuknya, seperti itu, Ustadz. Jazakallah khairan, Baik. Ustadz. Assalamualaikum Baik. warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Mungkin yang bertanya belum mengikuti ya pembahasan kita dari awal. Jadi pembahasan kita ini sudah berlalu kaidah-kaidah umum tentang masalah ujian, ya, masalah cobaan, kemudian dua sayap kehidupan, dan sekira kita sudah lewati hal-hal ini. Tapi Ukti tadi bertanya tentang masalah terdapat kegagalan-kegagalan dalam hidup, yang dimana kegagalan hidup tersebut itu membuat terkadang putus asa, ya, sering putus asa dalam hidup. Nah, kalau sering putus asa, ingatlah bahwasanya asyaddun nasi balaan al-anbiya war rasul. Manusia yang paling berat siksaannya adalah para nabi dan para rasul. Ya, dan ini sudah kita bahas secara detail di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Bahwasanya manusia yang keras siksaannya, keras cobaannya, keras deritanya adalah para nabi dan para rasul. Sumal amsal fal amsal. Kemudian yang seperti mereka dan seperti mereka. Maka kalau Anda merasakan bahwasanya kehidupan kita itu lagi sempit, maka coba kita perhatikan bagaimana kehidupan Nabi dan Rasul. Bagaimana kehidupan orang-orang yang sebelum kita. Ya, bagaimana kehidupan orang-orang yang ada sebelum kita. Bagaimana cobaan yang mereka lalui. Maka perhatikanlah bagaimana Maryam alaihissalam atau Maryam alaihissalam, ya, difitnah habis-habisan. Difitnah satu kampung pezina, dia difitnah sama keluarga-keluarganya sendiri. Kemudian dia harus meninggalkan ya tempatnya dan harus melahirkan di bawah pohon kurma, ya, dan tidak diketahui siapa ayahnya karena itu merupakan ya anak dari pemberian Allah Ta'ala langsung untuk Maryam, ya. Bagaimana perasaan kita menjadi seorang Siti Maryam pada hari itu, ya, pada masa itu, hamil sendirian, ya, enggak ditahu siapa ayahnya, ya. Kemudian seorang yang solihah tiba-tiba dikasih anak. Ini kebingungan yang luar biasa bagi Siti Maryam. Pada saat kembali atau pada saat dia ini keluar dari kampungnya, maka Siti Maryam itu ya, merasakan sakit yang luar biasa dari penderitaannya pada saat ingin melahirkan. Ya. Bayangkan sudah tidak ada sudah tidak ada suaminya, sudah tiba-tiba dikasihkan anak, ya, tiba-tiba dikasihkan anak, terus harus keluar dari kampungnya untuk melahirkan sendiri, melahirkan di bawah pohon kurma. Di sini ada akhwat yang melahirkan di bawah pohon kurma atau di bawah pohon mangga. Saya kira tidak ada di antara kita yang lahir di bawah pohon mangga, ibunya melahirkan kita di bawah pohon mangga. Dan saya kira banyak di antara kita di sini yang lahir, ya, atau kita dilahirkan oleh ibu kita dalam keadaan bapak masih ada. Maryam bagaimana? Enggak ada Maryam yang bisa taklukkan. Ya, sampai kata Maryam alaihissalam, ya laitani mitu qabla hadza. Ya,
wahai andaikan saya mati sebelum ini. Saking sakitnya perasaannya untuk melahirkan. Tidak ada suaminya, tidak ada keluarganya, harus melahirkan di bawah pohon kurma. Ya, dia terasing. Kata Maryam di surah Maryam, ya laitani mitu qabla hadza. Andaikan saya mati sebelum ini saja. Wa kuntu nasyam mansiya, dan saya menjadi orang yang terlupa dan dilupakan. Bayangkan, enggak enak sekali perasaan jadi seorang Maryam. Ya, wa kuntu nasyam mansiya, saya menjadi orang yang terlupa dan dilupakan. Itu saking beratnya ujian dari Maryam alaihissalam. Selesai lahiran Isa alaihissalam kecil, balik ke kampungnya, selesai ujian, tidak, justru ujiannya bertambah lagi. Ujiannya bertambah lagi. Kata kaumnya, ya ukhta Harun, ma kana abuki imra'asau'in wa ma kanat ummuki baghiyah. Wahai saudaranya Harun, bapakmu itu bukan seorang yang buruk kelakuannya, dan mamamu itu bukan seorang pezina. Seandainya bapakmu itu orang buruk kelakuannya, seandainya bapakmu orang preman pasar, wajar kamu begitu. Atau seandainya ibumu pezina, seandainya ibumu pelacur, wajar kamu begitu. Ini bapakmu orang baik-baik, ibumu orang baik-baik. Kamu tiba-tiba lahiran, punya anak. Bagaimana ini? Satu kampung difitnah Siti Maryam alaihissalam. Maka ini cobaan besar bagi kita. Untuk kita renungkan baik-baik bagaimana resiko besarnya menjadi seorang Siti Maryam. Maka sebagai kesimpulan kita, penutup kita, maka kita perhatikan baik-baik di dalam Al-Quran. Ya, kita pelajari baik-baik kisah-kisah para nabi. Kita renungkan baik-baik bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam setiap musibah tersebut akan ada pahala yang besar yang menimpa kita. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wa ma asabakum min musibatin fabi idznillah." Dan apa saja musibah yang menimpa kamu, maka itu adalah seizin Allah. Kemudian Allah Ta'ala berfirman di ayat yang lain, "Wa ma asabaka min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Dan musibah apa saja yang menimpa dirimu, maka itu disebabkan perbuatan tanganmu, tapi Allah banyak sekali ampunan. Maka boleh jadi musibah-musibah yang menimpa kita itu berasal dari tangan-tangan kita sendiri, tapi Allah Ta'ala mengampuni dan meminta kepada kita untuk melakukan perbaikan. Maka itu secara umum pembahasan kita, dan secara umum apa yang saya bisa berikan, karena ini bukan pertanyaan yang spesifik ya. Kalau misalnya pertanyaan spesifik itu butuh didetailkan. Kalau ingin penjelasan umum, silakan lihat kembali materi-materi rekaman yang kita sudah berikannya. Allahu ta'ala alam. Saya kira itu saja yang bisa kita sampaikan, ikhwani wa akhwati fiddin, kaum muslimin wal muslimah, pada malam hari ini. InsyaAllah kita akan bertemu di 2 pekan yang akan datang ya, karena pekan berikutnya seperti biasa kita rehat sejenak. Naktafi bihadzal qadar wa indallah nasallahu ta'ala yanfa'ana mimma labana innahu waliyu dzalika wal qadiru alaih. Allahumma faqihna fi dinik, ya Allah pahamkanlah kami dalam urusan agamamu, wa alimna ma yanfa'una, ajarkanlah kepada kami apa yang bermanfaat untuk kami, warzuqnal ikhlasa fil qawli wal amal, berikanlah keikhlasan kepada kami berikanlah rezeki kepada kami berupa keikhlasan dalam berucap dan beramal. Wazidna ilman ya arhamar rahimin, berikanlah tambahan ilmu kepada kami, wazat yang maha pengasih. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran lakum ya Ustaz. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Berakhir sudah kajian kita pada malam hari ini. Semoga seluruh materi yang dijelaskan dapat dengan mudah kita pahami dan dapat menyadarkan kita bahwa hati kita tidak akan bahagia jika standar kita kepada manusia lain haruslah sempurna. Tugas kita adalah berusaha untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan yang kita miliki, karena pada hakikatnya manusia tidak ada yang sempurna, dan kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian kajian kita pada malam hari ini. Terima kasih atas perhatian ikhwas semua. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum.